Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya amal-amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa meninggalkan larangan-larangan. Ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, yang mana pembahasan kita ini merujuk pada kitab Al-Kabair Lidz-Dzahabi. Kita merujuk pada kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang biografi beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dan kita juga sudah membahas tentang muqaddimah daripada kitab beliau ini. Di dalamnya beliau menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Di antara sifat orang yang beriman itu dia meninggalkan dosa-dosa besar, dan dosa besar itu jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Sebagaimana pendapat yang kuat dan yang berdasarkan dalil itu jumlahnya sangatlah banyak, lebih daripada 70. Ada banyak dosa-dosa besar. Dan di antara keutamaan, di antara manfaat kita mempelajari tentang dosa-dosa besar ini adalah agar kita bisa terhindar dari dosa besar tersebut, agar kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu dosa yang membinasakan kita. Ya, maka perlu kita mengetahui tentang dosa-dosa besar. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ketaatan itu bentuknya ada dua macam. Yang pertama adalah melaksanakan perintah. Ya, segala perkara-perkara yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita, kemudian kita lakukan perintah tersebut. Nah, ini ketaatan. Dan yang kedua adalah perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang.
meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ini juga di antara bentuk ketaatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari meninggalkan keharaman-keharaman, meninggalkan larangan-larangan, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Ya, sedangkan kita tidak mengetahui, maka tidak bisa kita meninggalkan larangan-larangan tersebut karena kita tidak tahu. Bagaimana seseorang bisa beramal sedangkan dia tidak tahu amalan ini apakah disyariatkan ataukah tidak? Bagaimana seseorang bisa meninggalkan larangan-larangan ini sedangkan dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Maka perlu bagi kita untuk mengilmui perkara tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis, ulun lupa sahabatnya ini, yang isinya itu, kana nas yas'aluna Rasulullah anil khair. Dulu orang-orang itu datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Orang-orang datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan. Amalan apa yang bisa saya lakukan? Kebaikan apa yang bisa saya lakukan? Nabi SAW arahkan, ada amalan ini, ada amalan A, ada amalan B. Dan beliau ini, sahabat ini, ya, kalau tidak salah namanya Hudzaifah al-Yaman, kalau tidak salah ya. Beliau datang kepada Nabi SAW, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Orang-orang datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Sedangkan Hudzaifah al-Yaman, beliau datang kepada Nabi SAW bertanya tentang keburukan. Kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Makhafatan an yuqaf. Beliau khawatir, beliau takut bisa terjerumus di dalam keburukan tersebut. Makanya beliau bertanya tentang keburukan. Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar, untuk mencari tahu apa saja larangan-larangan Allah, apa saja yang termasuk dosa-dosa besar sehingga kita bisa menjauhinya. Nah, ikhwan fiddin, a'azzakumullah, kita masuk pada al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan al-kabiratul ula asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah ini beliau sebutkan yang pertama dan yang paling utama di antara dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena kesyirikan ini bahayanya sangatlah besar. Dosanya, dia termasuk dosa besar yang paling besar. Di antara dosa besar yang ada, yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Makanya beliau di sini menyebutkan yang pertama adalah menyekutukan Allah. Syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini adalah lawan daripada tauhid. Ya, syirik itu adalah lawan daripada tauhid. Wa tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, at-tauhid ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah ini namanya tauhid. Dan sebaliknya, wasyirk dan kesyirikan huwa da'watu ghairillah ma'allah, beribadah kepada selain Allah. Di sisi lain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini adalah kesyirikan. Ya, orang yang berdoa, orang yang takut kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia berharap kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah, dia bernadar untuk selain Allah, dan segala macam jenis-jenis ibadah
ketika dia serahkan, dia persembahkan ibadah tersebut yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan, dia persembahkan kepada selain Allah, maka ini yang dinamakan dengan syirik. Wa huwa asyirku al-akbar, dia adalah syirik besar. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan fa akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan fa akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, asyirku billahi ta'ala, adalah menyekutukan Allah ta'ala. Wa huwa naw'an, syirik itu ada dua macam. Syirik itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu min hajarin aw shajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dhalika, wa hadha huwa asyirku al-akbar alladhi dzakarahu Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang pertama, ya, syirik tadi ada disebutkan oleh beliau ada dua macam. Yang pertama adalah menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, kemudian kita bikin tandingan, ada yang menciptakan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui perkara-perkara gaib, kemudian kita meyakini adanya selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya. Yang seharusnya ibadah ini dipersembahkan kepada Allah, akan tetapi kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'budu ghairihi, beribadah kepada selain Allah, entah itu kepada batu. Ada yang beribadah kepada batu? Ada. Di zaman jahiliyah disebutkan, dijelaskan oleh para ulama bagaimana orang-orang jahiliyah itu mereka beribadah kepada batu. Dia pergi ke suatu tempat, dia cari batu yang dia rasa batunya bagus, dia ambil, dia ibadahi batu tersebut sampai dia bosan. Kemudian dia buang, dia cari lagi batu. Ini orang-orang jahiliyah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, menyembah bintang, ada yang menyembah malaikat, ada yang beribadah kepada malaikat dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, walaupun dia adalah sesuatu yang mulia. Misalnya nabi. Kita tahu nabi, kedudukan nabi itu kemuliaannya luar biasa. Atau malaikat, orang-orang malaikat, makhluk Allah yang suci. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa taat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini sifat malaikat. Kita tahu kedudukan malaikat. Mereka adalah makhluk-makhluk yang suci. Tetap kita tidak boleh mempersembahkan ibadah kita kepada mereka. Karena ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah disebut juga dengan asyirku al-akbar. Jenis yang pertama adalah syirik besar. Ya, syirik besar. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, orang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah syirik besar. Syirik besar. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya,
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Seseorang itu selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan, maka dia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan ampunan selama dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka ampunan ini tidak ada baginya. Tidak ada ampunan bagi dia. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini di antara wasiat atau nasihat Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam surah Luqman ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Zalim itu apa? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, lawan daripada adil. Kalau keadilan atau adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita itu beribadah kepada Allah, tapi kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Ini meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Nabi SAW juga menyebutkan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia yang telah menciptakan engkau. Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah berikan rizki kepada kita, Allah sudah berikan nikmat kepada kita, kemudian kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Maka sungguh ini adalah kezaliman yang sangat besar. Dan semua kemaksiatan itu adalah kezaliman. Semua kemaksiatan, semua yang dilarang oleh Allah itu adalah kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berhati-hati dari perbuatan syirik. Wa qala ta'ala, dan di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang syirik, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan baginya surga. Dia diharamkan dari surga. Artinya dia tidak akan masuk surga. Ini bahayanya kesyirikan. Apa bahayanya? Dia tidak akan masuk ke dalam surga, dan ini pasti. Orang yang dia melakukan kesyirikan dan dia meninggal dalam keadaan syirik. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menjelaskan, asyirku billahi azza wa jalla huwa adlamu dzulm. Syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang paling zalim. Wa abtal batil, kebatilan yang sangat batil.
wa huwa adz-dzanbu alladzi la yaghfiruhu Allah 'azza wa jalla. Dia adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzanbin dunahu huwa tahta masyiatillah. In syaa'a 'afa 'an sahibihi wa lam yu'adzibhu wa adkhalahu al-jannah. Sedangkan setiap dosa selain daripada dosa syirik, ya di sini beliau menjelaskan selain daripada dosa syirik, maka ini berada di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada dia. Ya. Allah berikan maaf, Allah berikan ampunan kepada pelakunya dan dia tidak diazab dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa in syaa'a adkhalahu an-nar. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, ini dosa selain dosa syirik, bisa saja pelakunya itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, walakinnahu yukhrijuhu minha wa yudkhiluhul jannah. Tetapi dia akan dikeluarkan oleh Allah, lalu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yabqa fin nari abadan. Dan dia tidak akan tinggal di dalam neraka itu selama-lamanya. Illa man kana kafiran aw musyrikan. Kecuali orang yang dia itu adalah orang kafir dan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kalau orang yang menyekutukan Allah sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Quran surah Al-Maidah, dalam Quran surah Al-Maidah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 atau ayat 116, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak mendapatkan ampunan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka, ya. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Wal ayat fi dzalika katsirah. Ayat tentang bahayanya kesyirikan itu sangat banyak sekali. Sini beliau menyebutkan, menjelaskan, faman asyraka billah, siapapun yang menyekutukan Allah, tsumma mata musyrikan, kemudian dia meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah, maksudnya di sini adalah syirik besar. Fahuwa min ashabin nar qat'an, maka dia termasuk penghuni neraka qat'an. Qat'an artinya pasti. Ya, karena jelas sekali ayat-ayat menyebutkan tentang orang yang menyekutukan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, dan dia akan diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amana billah, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman. Orang beriman, dia tidak menyekutukan Allah, kemudian dia meninggal dunia di atas keimanannya tersebut, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in udziba binnar, walaupun dia diazab dengan neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Ya, dan ada dosa-dosa selain daripada dosa syirik yang dia lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosanya tersebut, Allah masukkan ke dalam neraka. Sampai dosa-dosanya bersih, Allah keluarkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi berbeda dengan orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah lalu dia meninggal di atas kesyirikannya tersebut, di atas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam neraka. Lalu beliau rahimahullah taala menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Ya, dosa besar yang paling besar. Sudahnya dosa besar, Nabi sebut lagi akbarul kabair, yang paling besar ini. Di antara dosa besar ada yang paling besar. Thalatha, Nabi ulangi 3 kali kepada para sahabat. Qalu bala. Para sahabat pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Kata Nabi SAW, menyekutukan Allah. Dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah, lalu durhaka kepada kedua orang tua. Ini Nabi SAW sebutkan yang pertama adalah menyekutukan Allah. Lalu berikutnya setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Saat itu Nabi SAW dalam keadaan bersandar. Nabi SAW mengatakannya posisi beliau duduknya dalam keadaan bersandar. Fajalasa, lalu Nabi SAW berdiri tegak. Nabi berdiri tegak. Faqala, Nabi melanjutkan, ala wa qawlus zur. Ketahuilah, kata Nabi SAW, ala wa qawlus zur. Ketahuilah perkataan dusta. Perkataan dusta ini termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, kata Nabi SAW, syahadatuz zur, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini juga termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Ya. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi SAW terus mengulang-ulang ucapan Nabi SAW, terus Nabi ulang terus sampai para sahabat mengatakan, andai Nabi SAW itu dia cukup, artinya cukupnya. Nabi ulangi dan terus Nabi ulangi. Ini menunjukkan besarnya larangan perkara ini. Apa saja dosa-dosanya yang Nabi SAW sebutkan? Dosa besar yang paling besar, yang pertama tadi adalah menyekutukan Allah. Kemudian setelah itu Nabi sebutkan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua. Kemudian Nabi SAW sebutkan lagi qauluz zur, perkataan dusta. Perkataan dusta. Lalu Nabi SAW sebutkan yang keempat, syahadatuz zur, persaksian palsu. Ada orang yang dia itu diupahi pian bersaksi lah. Ini tanah ini enggak ulun sebujurnya. Pian bersaksi, kena orang dari pian 500.000. Ini termasuk dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Persaksian palsu. Ulun bersaksi ini tanah sidin. Ini tanah sidin ini. Padahal itu bukan tanah sidin. Atau perkataan dusta, ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Tapi kita fokusnya pada sabda Nabi SAW, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ini termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menyebutkan tentang bahayanya syirik. Ya. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Kata Nabi, tinggalkanlah atau jauhilah 7 perkara yang membinasakan. 7 perbuatan dosa yang bisa membinasakan, yang bisa mencelakakan. Baik itu celaka di dunia ataupun celaka di akhirat. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, fadzakara minha asyirku billah. Disebutkan di antaranya adalah, di antara 7 perkara yang bisa membinasakan itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Ruginya bukan hanya sekedar rugi di akhirat saja, tapi rugi di dunia pun juga dia dapatkan. Di antara bentuk kerugian orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia akan jauh dari kebahagiaan. Hidupnya akan sengsara. Ini di dunia. Belum lagi di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil sebelumnya tadi, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dia akan diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik yang kedua, yakni syirik kecil. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, inna nafya asy-syarik 'anillahi ta'ala la yatimu illa bi nafyi thalathati anwa'in min asy-syirik. Kita ingin menjauhi dosa syirik, maka kita tidak akan bisa menjauhi dosa syirik. Kita tidak akan dikatakan orang yang bisa menjauhi dosa syirik itu sampai kita meninggalkan 3 perkara. Ya. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan al-awwalu asyirku fir rububiyah. Yang pertama adalah dia harus meninggalkan kesyirikan di dalam rububiyah. Rububiyah itu artinya dalam perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan kita menafikan bahwa tidak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, watsani asyirku fil uluhiyah awil ubudiyah. Yang kedua adalah syirik di dalam uluhiyah atau di dalam ibadah, di dalam perkara ibadah. Kita harus tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalits yang ketiga asyirku fis sifat. Syirik di dalam sifat. Kita tinggalkan perkara itu. Bagaimana syirik di dalam sifat? yakni kita mensifati makhluk atau mensifati Allah Subhanahu wa taala seperti hanya makhluk. Ini harus dihindari, harus ditinggalkan, harus dijauhi kesyirikan. Orang yang meninggalkan, orang yang menafikan 3 kesyirikan ini, maka dia disebut dengan muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia meninggalkan kesyirikan di dalam rububiyah, artinya dia meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki. Ya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa dalam semua hal. Kemudian dia meninggalkan kesyirikan di dalam ubudiyah, dia beribadah hanya kepada Allah saja. Semua jenis-jenis ibadah dia serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia menafikan kesyirikan di dalam sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia yang tidak serupa dengan makhluk. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah mendengar sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia mendengar, tapi mendengarnya manusia itu terbatas. Manusia melihat
tapi melihatnya manusia itu terbatas. Maka tidak bisa ya disamakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Lalu beliau rahimahullah taala juga menyebutkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, di sini hadisnya berkaitan dengan orang yang murtad. Bahwa orang yang murtad itu, ya, orang yang murtad maka dia dibunuh. Sebagian para ulama atau mayoritas para ulama menjelaskan termasuk ya, bentuk berpaling daripada agama atau mengganti agama, mengubah agama itu adalah kesyirikan. Yang seharusnya kesyirikan, yang seharusnya ibadah itu diserahkan kepada Allah, yang itu adalah hak Allah. Kemudian kita palingkan hak tersebut kepada selain Allah. Nah, ini ya dijelaskan oleh para ulama. Ya, mayoritas para ulama menyebutkan kesyirikan ini termasuk bentuk kemurtadan juga. Ya, sehingga dalam hadis ini ya, mereka termasuk orang-orang yang terancam. Orang-orang yang melakukan kesyirikan dia diancam. Ini menunjukkan bahayanya dosa syirik. Ini jenis yang pertama, ya, syirik besar. Adapun jenis yang kedua, wan naw'u tsani minasyirik, dan jenis yang kedua dari kesyirikan adalah ar-riya bil a'mal. Adalah riya di dalam beramal. Nah, ini nantinya insyaallah kita akan sebutkan, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an